pagi anak-anak, kita bertemu lagi pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas tentang materi struktur dan fungsi jaringan pada akar. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur akar. Sedikit mengingatkan, salah satu fungsi akar adalah untuk menambatkan tumbuh tanaman. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang jaringan pada akar. Kita bisa lihat, ini adalah gambar penampang membujur akar. Mari kita perhatikan. Akar tersusun atas beberapa bagian. Kamu bisa lihat. Ada terdapat epidermis. Jadi akar itu tersusun atas epidermis, kemudian korteks, kemudian silinder pusat. Epidermis ini adalah bagian terluar dari akar. Sel-sel epidermis ini memiliki dinding-dinding yang sangat tipis. Tujuannya agar air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel sehingga dapat diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Nah, pada bagian tertentu pada akar sel-sel epidermis ini mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Dia rambut akar yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Kemudian kita perhatikan kembali, akar itu terbagi atas 3 bagian atau 3 zona. Yang pertama zona diferensiasi, kemudian zona pemanjangan, dan zona pembelahan. Pada zona pembelahan inilah terdapat banyak sel-sel meristem. Ini adalah meristem apikal. Kemudian ini adalah tudung akar atau yang nama lainnya kaliptra. Tujuannya atau fungsi tudung akar itu mampu menembus tanah, memudahkan untuk menembus tanah Kemudian ini adalah penampang membujur akar. Jadi ini bagian-bagian utamanya tadi sudah saya jelaskan. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Itu tadi yang saya jelaskan di gambar. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks, itu tadi. Korteks tersusun atas dinding sel yang tipis dan renggang atau longgar Nah, ini adalah berikutnya gambar penampang melintang akar. Kalau yang pertama tadi gambar penampang membujur, sekarang gambar penampang melintang akar. Yang A ini adalah akar tumbuhan dikotil dan yang B adalah akar tumbuhan monokotil. Mari kita lihat perbedaannya. Tadi di penampang membujur sudah saya jelaskan bahwa jaringan akar terdiri atas epidermis. Ini dia epidermis bagian terluar. Kemudian tersusun atas korteks. Bagiannya tadi epidermis sama seperti gambar penampang membujur tadi. Epidermis bagian terluar, kemudian bagian yang lebih dalamnya korteks.
Selanjutnya, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dindingnya tipis dan renggang. Jadi ini korteks, dindingnya tipis dan renggang. Jadi susunannya longgar. Lapisan terdalam dari korteks, jadi ada lapisan yang lebih dalam lagi dari korteks, itu ada namanya endodermis. Ya, jadi kalau endodermis ini lapisan yang membatasi antara korteks dan silinder pusat. Nah, ini silinder pusat, sama seperti gambar yang ada pada penampang membujur tadi. Jadi antara korteks dengan silinder pusat itu ada namanya bagian endodermis. Ya, ini korteks, kemudian ini silinder pusat. Jadi di antara kedua ini terdapat endodermis. Oke. Mari kita perhatikan akar tumbuhan dikotil. Pada kedua struktur jaringan akar ini sama-sama memiliki bagian yang namanya xilem dan floem. Ya. Perhatikan xilem pada akar tumbuhan dikotil. Pada akar tumbuhan dikotil, xilem berada di tengah. Perhatikan ya, ini xilem, tunjukkan, berada di tengah, sementara floemnya berada di tepi atau di pinggir. Dan pada akar tumbuhan dikotil tidak ada empulur atau inti. Sementara pada akar tumbuhan monokotil, xilem dan floem, ya, ini letaknya berselang-seling. Xilem, floem. Oke, letaknya berselang-seling. Jadi kamu bisa saksikan perbedaan susunan dari xilem dan floem pada akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya. Sementara kalau di sini tadi saya katakan tidak punya empulur atau inti, di monokotil terdapat empulur atau inti. Ya, beradanya di tengah ini. Oke, di sini. Nah, selanjutnya ini adalah lapisan endodermis. Tadi saya sudah jelaskan, Nak, bahwa endodermis itu berada di antara korteks dan silinder pusat. Nah, jadi disinilah dia di tengah-tengah. Inilah endodermis antara korteks, korteks, ini korteks, ya. Kemudian dengan silinder pusat terdapat endodermis. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah gambar pita Kaspari. Pita Kaspari ini, ya, kenapa dikatakan pita Kaspari? Karena bentuknya sekilas seperti pita. Ini terdapat pada endodermis. Ya. Fungsinya mengatur jalannya. Nih, fungsi pita Kaspari adalah mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar menuju ke silinder pusat. Ya. Pergerakan air dan nutrisi menuju ke silinder pusat. Itu fungsi dari pita Kaspari. Baik. Jadi ini adalah gambar lapisan endodermis dengan pita Kaspari. Jadi saya sudah jelaskan juga tadi perbedaan antara akar dikotil dan monokotil.